Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Rizaldi, NIM 14117151 dari kelas Kapita Selecta RB yang mereview jurnal pembuatan aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan location based service. Oke, lanjut saja. Judul yaitu pembuatan aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan location based service. Menurut saya, judul yang dipilih bukanlah berbentuk kalimat, melainkan dalam bentuk label, ya maksud saya, yang sudah cukup atraktif. Menurut saya ini tuh udah mengundang saya untuk membaca lebih lanjut tentang jurnal ini gitu, karena menyangkut masalah masyarakat umum, yaitu memantau lokasi anak. Judul tersebut juga jelas dan tidak terlalu panjang sehingga dapat dimengerti dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini ada penulisnya. Yang saya perhatikan itu ada 3, Hendra Priya Utama, Oki Dwi Nurhayati, Ika Pertiwi Windasari, dan ada 3 orang dari program studi sistem komputer Fakultas Teknik Undip. Oke, penulis tidak terurut sesuai abjad. Asumsi saya itu adalah penulis diurut menurut tingkat kepentingan kontribusi penelitian. Nah, penulis juga ditulis secara lengkap dari nama kontributor, kampus, hingga alamat. Alamatnya bisa dilihat ya, Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Semarang, Indonesia. Namun, alamat tidak ditulis secara akurat karena hanya dituliskan Jalan Prof. Sudarto saja, tidak ada nomor lebih lanjut gitu. Misalkan alamat kan biasanya ada jalan terus ada nomornya gitu ya, jadi akurat gitu lokasinya. Kalau ini ditulisnya cuma jalannya aja gitu. Nah, ini sebenarnya ada di jurnalnya itu di sini, ya bisa dilihat. Lalu kita lanjut saja ke abstraknya. Untuk abstraknya ada di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya lewatkan saja, tidak membaca abstrak, langsung ke review. Abstrak yang dibuat sudah merupakan versi singkat dari paper. Saya sudah membaca abstraknya ya, memang mewakili papernya secara keseluruhan. Itu disingkat menjadi 181 kata, berarti tidak lebih dari 250 kata. Abstraknya juga tidak mengandung referensi dan rumus, dan sudah mencakup tujuan utama dan lingkup, metodologi, ringkasan hasil, serta kesimpulan utama. Selain itu, abstraknya juga dilengkapi dengan 5 kata kunci seperti Android, MySQL, Java, Location Based Service, dan SDLC. SDLC itu Software Development Lifecycle. Bisa kita lihat di sini ada di bagian bawah kuncinya. Lanjut saja. Metode atau eksperimen. Penulis sudah menjelaskan di set penelitian, yaitu menggunakan metode waterfall. Penulis juga sudah menyertakan peralatan apa saja yang dipakai seperti Java, LBS, GPS, dan lain-lain. Selain itu juga penulis juga menjelaskan bagaimana perkiraan hasil aplikasi yang dibuat. Namun penulis tidak menjelaskan standar yang diacu atau dipergunakan. Standar yang diacu itu seperti IEEE, itu saya tidak menemukannya standar apa. Kita bisa lihat di sini dia menyinggung soal waterfall sekitar sini lah. Lanjut saja. Nah, ini adalah alat-alat yang ia pakai. Itu ada Java, LBS, PHP. Nah, ini dia menyinggung waterfall sebagai SDLC-nya. Oke, lanjut saja. Hasil eksperimen. Penulis sudah menampilkan hasil aplikasi yang dibuat, itu berupa screenshot aplikasi tersebut. Analisisnya juga sudah dikaitkan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk melacak lokasi anak. Dan terdapat juga kesimpulan bertahap untuk tiap bagian. Oke, hasil eksperimennya kita bisa lihat di bagian bawah.
dan rencananya. Nah, ini adalah hasilnya. Itu berupa screenshot seperti ini. Dia juga udah menjelaskan tiap-tiap bagian untuk tiap activity, dan juga dia menjelaskan juga di kesimpulan bahwa aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini dapat menampilkan lokasi pengguna dan juga anggota keluarga terutama anak, yaitu udah disinggung di judulnya, jadi sinkron. Tentu saja kesimpulannya merupakan ringkasan hasil penelitian. Lalu terdapat penekanan pada hasil sesuai tujuan awal, yaitu mengetahui lokasi anak melalui aplikasi yang tadi ya. Penulis juga tidak menyertakan statement yang sudah jelas atau klise. Terdapat juga arah penelitian berikutnya pada bagian saran, yaitu beberapa penambahan fitur histori lokasi, berupa password hingga memperlebar platform yang dapat digunakan. Oke, kita bisa lihat di bagian saran. Di sini dia menyinggung penambahan fitur location history atau menampilkan lokasi yang telah dilalui kemarin. Penambahan fitur password pengembangan aplikasi, yaitu memperlebar platform seperti iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Sebenarnya ini sudah tidak relevan ya, karena sudah jarang digunakan. Oke, bagian terakhir belum ya, ucapan terima kasih. Sini saya tidak menemukan ucapan terima kasih pada jurnal ini, namun penulis mungkin mengucapkan terima kasihnya dengan mencantumkan sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian atau pembuatan aplikasi. Saya lihat sini ada daftar pustakanya. Oke, lanjut referensi, yaitu tadi penulis sudah mencantumkan sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian atau pembuatan aplikasi. Referensi yang ditulis sudah terhubung melalui indeks angka dan juga ditulis dengan aturan publikasi. Oke, terima kasih.